Masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Perhatikan gambar tersebut. Gambar yang ditunjukkan tersebut merupakan peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh I.R. Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia yang telah lama memperjuangkan kemerdekaannya. Dalam perjuangan merebut kemerdekaan, bangsa Indonesia telah melalui banyak proses panjang. Kali ini kami akan menceritakan tentang masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Awal persiapan BPU PKI. Kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Sekitar bulan Juni 1944, Angkatan Perang Amerika memukul mundur Angkatan Perang Jepang di Saipan, Papua Nugini. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh garis pertahanan Jepang mulai dapat dikalahkan. Peristiwa ini juga diikuti dengan peristiwa penggantian jabatan Perdana Menteri Jepang menjadi Jenderal Kunaiki Koiso. Pembentukan BPU PKI. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik semakin jelas. Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kunaiki Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dikemerdekakan kelak sesudah tercapai kemenangan akhir pada Perang Asia Timur Raya. Janji kemerdekaan Indonesia pada Koiso kemudian diikuti dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPU PKI. BPU PKI yang disebut juga Dokuritsu Junbicho Sakai bertujuan untuk mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia yang akan merdeka. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapat dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Pengangkatan anggota BPU PKI. Pada 1 April 1945, pengangkatan para anggota BPU PKI diumumkan. Upacara resminya kemudian dilaksanakan pada 28 Mei 1945 di Gedung Chosangiin. Berikut adalah daftar anggota BPU PKI. Sidang pertama BPU PKI. Persidangan pertama BPU PKI dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda pada sidang pertama BPU PKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Ada berbagai pandangan-pandangan yang dikemukakan tentang dasar negara. Pandangan-pandangan itu disampaikan oleh Moh Yamin, Mr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Masa persidangan BPU PKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian BPU PKI membentuk sebuah panitia kecil yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Tugas dari panitia kecil ini adalah menampung semua saran, usul-usul, dan konsep yang diberikan. Panitia kecil ini mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota BPU PKI. Dari persatuan ini terbentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dan anggotanya. Berikut ini adalah 9 anggotanya. Panitia ini menghasilkan rancangan kesepakatan bersama mengenai dasar negara atas usul Moh Yamin. Rancangan tersebut disebut Piagam Jakarta. Rancangan ini kemudian diterima dan dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua BPU PKI. Sidang kedua BPU PKI dimulai kembali pada tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945. Dalam sidang kedua BPU PKI membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan itu sendiri. Untuk hal itu, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh I.R. Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu pernyataan bahwa Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Batang tubuh Undang-Undang Dasar kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Isinya meliputi wilayah negara Indonesia, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bendera nasional Indonesia adalah sang saka merah putih, dan yang terakhir bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksi yang sedikit berbeda. PPKI. Pembentukan PPKI.
Setelah tugas BPUPKI selesai, didirikanlah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara lain Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI ini diketuai oleh Ir Soekarno dan dibantu oleh Dr. Mohatta sebagai wakilnya. Anggota PPKI berjumlah 21 orang, kemudian tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambah anggotanya menjadi 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang baru. Secara simbolik, PPKI dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945. Ir Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Wedodiningrat dipanggil dan dilantik oleh Jenderal Terauchi. Peresmian dan pertemuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah Kekaisaran Jepang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan diawali dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang ini mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, yang kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan di dalam rapat PPKI, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Oleh karena itu, mereka ingin diadakan rapat PPKI lebih dahulu pada tanggal 16 Agustus 1945, sesudah kepulangan 3 tokoh nasional. Sebaliknya, golongan muda tidak setuju dengan alasan golongan tua. Golongan muda menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang, sehingga ada kemungkinan PPKI tidak akan menyetujui proklamasi kemerdekaan yang dijanjikan Letnan Jenderal Terauchi. Golongan muda berpendapat bahwa proklamasi harus dilahirkan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, lepas dari pemerintahan Jepang. Golongan muda yakin bahwa janji Jepang hanyalah tipu muslihat belaka. Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa PPKI ini hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak, PPKI adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia yang baru. Akhirnya, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Muhammad Ibnu Sayuti Malik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok. Kabar menyerahnya Jepang terhadap sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Sultan Syahrir bersama dengan anggota golongan muda lainnya segera menemui Muhammad Hatta yang baru berpulang dari Dalat, Vietnam. Bersama Mohatta, Syahrir dengan golongan muda lainnya segera menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan pemberian Jepang. Muhammad Hatta dan Ir Soekarno tidak menyetujui tindakan ini, sebab mereka tidak menginginkan pertumpahan darah yang tidak perlu dalam melaksanakan proklamasi, sebab bagaimanapun juga Jepang masih berkuasa. Soekarno bersikeras untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan dengan PPKI yang akan bersidang. Segera, kelompok yang diberi tugas mengamankan Soekarno melaksanakan tugasnya. Singgih meminta Bung Karno ikut kelompok pemuda malam itu juga. Bung Karno tidak menolak keinginan para pemuda dan minta agar Fatmawati serta Mohatta ikut serta. Tanggal 16 Agustus 1945, subuh mereka segera menuju Rengas Dengklok. Para pemuda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat membawa Soekarno dan Mohatta dengan pertimbangan bahwa daerah itu relatif aman. Para pemuda berharap tanggal 16 Agustus 1945 itu Bung Karno dan Bung Hatta bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan. Ternyata, Soekarno tetap pada pendiriannya. Soekarno tidak memenuhi ultimatum para pemuda yang menginginkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus. Namun, para pemuda ini pun tidak memaksakan kehendak. Mereka mengamankan kedua tokoh itu agar bisa berdiskusi secara bebas, dan sedikit memberikan tekanan tanpa bermaksud menyakiti kedua tokoh.
Pada 16 Agustus 1945, semestinya diadakan pertemuan PPKI di Jakarta, tetapi Soekarno dan Mohatta tidak ada di tempat. Ahmad Soebardjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Lalu mereka tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 WIB. Kemudian Ahmad Soebardjo berbicara kepada para pemuda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus sebelum pukul 12.00. Akhirnya Sudarso Subeno mewakili para pemuda melepaskan IR Soekarno dan Dr. Mohatta. Dan rombongan itu pun kembali ke Jakarta. Maka berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah IR Soekarno, Dr. Mohatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh IR Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah IR Soekarno dan Dr. Mohatta atas nama bangsa Indonesia itu sendiri. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Progodigo, Trabani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Bu Fatmawati dikibarkan. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman yang pertama kali diwibawakan pada saat Kongres Pemuda kedua. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan, mengesahkan, dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik, atau disebut juga NKRI, dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu, Soekarno dan Mohatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar-Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri kemudian menuju ke lapangan Ikada. Ternyata lapangan Ikada telah dipenuhi oleh massa lengkap dengan senjata tajam tentara Jepang. Melihat kondisi ini, tampaknya bentrokan antara tentara Jepang dan rakyat dapat terjadi sewaktu-waktu. Setelah naik ke panggung, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Soekarno juga meminta dukungan dan kepercayaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi kebijakan-kebijakannya. Soekarno juga memerintahkan massa untuk bubar dengan tertib, dan imbauan tersebut ternyata dipatuhi dengan tertib. Melihat fenomena ini, rapat raksasa yang dilaksanakan di lapangan Ikada adalah manifestasi pertama dari pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.